Yo, selamat datang di channel Solusi Belajar. Solusi Belajar hadir memberi solusi. Pada kali ini, kita akan membahas soal tentang word classification, masih bersama dengan Kak Syamsul. Ya, kita akan membahas sekitar 8 nomor tentang soal word classification. Dan tidak usah berlama-lama, langsung kita gas saja videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-temannya. Soal nomor 1. Soal word classification ini juga salah satu yang tidak bisa kita anggap enteng, karena ini juga kadang mengecoh, di mana kita harus mencari satu kata yang tidak memiliki kesamaan dengan kata yang lainnya. Coba kita lihat, apakah mengingat, menyadari, menduga, melihat, ataukah meragukan. Kalau kita lihat, ya, antara mengingat, menyadari, ya, menduga, dan meragukan, semua itu berkaitan tentang apa? Tentang proses, ya, tentang proses atau tentang berpikir, ya, atau ada indikator pemahaman, betul? Tetapi kalau untuk melihat sendiri, ya, untuk melihat sendiri, dia ini lebih kepada fokus apa? Lebih kepada fokus pengamatan. Nah, dia lebih kepada pengamatan menggunakan indera penglihatan, ya, menggunakan indera penglihatan. Jadi dia bukan proses, sehingga jawabannya adalah delta. Bisa ya, teman-teman? Next, soal nomor 2. Mana lagi kata yang tidak memiliki kesamaan dengan kata yang lainnya? Nah, ini soal asli yang naik kemarin. Apakah mengangkat, bercengkrama, menyanjung, meminta, ataukah bertanya? Kalau kita lihat, ya, antara bercengkrama, menyanjung, meminta, dan bertanya, oke, ini masuk dalam konteks interaksi, betul? Atau adanya komunikasi antar yang satu dengan yang lainnya. Tetapi mengangkat ini, ya, mengangkat ini, dia ini berkaitan dengan fisik, berkaitan dengan tindakan. Tetapi tidak ada proses interaksi seperti itu. Sehingga jawabannya apa? Jawabannya adalah alfa. Bagaimana? Aman ya? Kita lanjut saja. Soal nomor 3. Coba teman-teman di skip saja dulu. Nanti dijawab di kolom komentar kira-kira jawabannya apa sih? Nah, kita lihat. Untuk soal nomor 3. Mana lagi kata yang tidak memiliki kesamaan dengan kata yang lainnya? Apakah menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta, ataukah mengkritisi? Kalau kita lihat, ternyata ini masuk dalam konteks level kognitif. Ya. Level apa? Level kognitif dari taksonomi Bloom. Revisi taksonomi Bloom. Nah, itu ada 6, teman-teman, ya. Yang mana saja yang termasuk? Menerapkan. Menerapkan ini masuk, menganalisis juga masuk, mengevaluasi masuk, mencipta masuk. Adapun mengkritisi, dia tidak masuk langsung dalam level 1 sampai level 6, revisi taksonomi Bloom. Ya. Maka jawabannya adalah error. Seperti itu. Ya. Kita lanjut lagi soal nomor 3. Silakan teman-teman jawab dulu di kolom komentar atau di skip pause videonya supaya nanti tinggal kita sandingkan apakah jawaban dari teman-teman itu benar dan sesuai dengan pembahasan dari Kak Syamsul. Oke, sekarang apakah menguatkan, menyempurnakan, memvalidasi, mengubah, menegaskan dari 5 ini mana yang tidak memiliki kesamaan? Sekarang kita cek lagi. Ternyata antara menguatkan, ya, menyempurnakan, memvalidasi, dan menegaskan, ya, semua ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tindakan. Tindakannya ini lebih kepada memperkuat. Nah,
memperkuat, ya. Dalam artian dia memastikan suatu hal tanpa mengubah esensi dasarnya. Tetapi untuk mengubah sendiri, ya, mengubah sendiri sini justru lebih kepada apa? Modifikasi, ya, melakukan perubahan, bukan sebagai penguatan. Maka jawabannya adalah delta. Seperti itu teman-teman. Bagaimana? Mudah ya? Jadi hati-hati, ini kadang menjebak dan membuat kita pusing untuk memilih mana sih jawaban yang paling tidak tepat, dalam artian yang paling berbeda di antara 4 opsi yang diberikan. Sekarang kita masuk di soal nomor 5. Langsung saja kita cek, apakah logika, analisis, kreativitas, evaluasi, penalaran yang tidak memiliki kesamaan. Ternyata setelah kita cross check, ya, logika, analisis, ya, evaluasi, dan penalaran, semua ini berkaitan tentang apa? Proses berpikir. Proses berpikir. Nah, jadi menggunakan rasionalitas atau menggunakan objektivitas. Akan tetapi, ya, untuk kreativitas di sini sendiri, dia lebih kepada pemikiran bersifat divergen dan inovatif. Seperti itu teman-teman. Maka jawabannya apa? Jawabannya adalah Charlie. Oke, bisa ya? Soal selanjutnya, nomor 6. Apakah adaptasi, evolusi, perubahan, konsistensi, dan transformasi yang tidak memiliki kesamaan dengan kata yang lainnya? Kalau kita lihat, ternyata adaptasi, evolusi, perubahan, dan transformasi, ya, semua ini berkaitan tentang apa? Merujuk pada dinamika. Ya, merujuk pada dinamika atau ada perubahan. Ya, baik secara biologis, sosial, maupun secara teknologi. Tetapi untuk konsistensi di sini, ya, tidak ada perubahan. Dia hanya mengandung makna stabilitas. Jadi dia konsistensi. Sehingga jawabannya adalah delta. Bagaimana? Sampai nomor 6 ini, apakah teman-teman benar semua? Oke, nggak apa-apa. Kita masih ada 2 kali kesempatan. Ini sampai 8 nomor, Kak Samsul bahas ya. Kita masuk ke soal nomor 7. Oke, hati-hati ini. Apakah sebab, akibat, dampak, konsekuensi, dan kebetulan? Ternyata kalau kita lihat, sebab, akibat, ya, dampak, dan konsekuensi ini memiliki pola hubungan yang logis, ya, di mana dia mempengaruhi atau memengaruhi kejadian yang lain. Nah, misalnya dalam ilmu sosial atau fisika, ini kausalitas ini digunakan untuk mengetahui manakah sebab akibat, dampaknya, konsekuensinya, atau faktor yang dapat menghasilkan sesuatu yang benar ataupun yang salah. Tetapi, ya, kalau kita lihat kebetulan di sini, untuk kebetulan yang ini, dia tidak ada hubungannya dengan kausalitas, ya, tidak ada hubungannya dengan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Kenapa? Karena dia hanya terjadi secara kebetulan, seperti itu teman-teman. Ya, jadi tidak ada hubungan yang logis. Dalam artian tidak memiliki kerangka berpikir yang sama. Soal nomor terakhir. Kira-kira jawabannya apa? Oke, coba di skip dulu deh. Kira-kira jawabannya apa? Oke, sudah ada yang menjawab di kolom komentar. Oke, terima kasih. Kita cek lagi. Ternyata pengetahuan, pemahaman, informasi, dan data, semua ini, ya, berkaitan tentang apa? Fakta. Nah, berkaitan dengan tentang fakta atau berupa informasi, ya, baik secara subjektif, ya, ataupun secara objektif. Bisa teman-teman? Akan tetapi spekulasi di sini, ya, spekulasi di sini dia berupa apa? Ya, spekulasi di sini dia tidak berdasarkan data, ya, tidak selamanya berdasarkan data, tidak selamanya berdasarkan data, tidak selamanya berdasarkan data, melainkan lebih kepada asumsi, ya, atau pemikiran yang belum terbukti. Jadi dia belum tidak terbukti.
karena masih spekulasi. Artinya apa? Perlu diuji lagi lebih lanjut terkait apa yang perlu dilakukan. Apakah dia sudah valid ataukah pengetahuan yang diberikan belum valid. Bagaimana teman-teman? Saya pikir cukuplah untuk sesi hari ini. Jadi tetap semangat. Insya Allah kita masih ada kesempatan untuk belajar bagi teman-teman yang belum ujian. Semoga tahun ini dulu sebagai di proses RBB BUMN tahun 2025. See you next time, di mana di channel Solusi Belajar kita akan membahas soal-soal yang lebih bagus lagi, lebih kompleks dengan tips and trick. Terima kasih.